Arsenal bidik Fabian Ruiz. Tawaran konyol Barca terhadap Olmo. Emil Audero ke Como. Timnas Israel dicemooh di Olimpiade. Fans Malaysia sepelekan Timnas U19 Indonesia. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Dilansir dari Goal, Manchester United kalah saing dari West Ham United dalam perburuan bek Bayern Munchen, Noussair Mazraoui. Die Roten dan The Hammers telah menyepakati transfer bek asal Maroko tersebut dengan mahar yang diperkirakan mencapai 15,5 juta euro. For your information nih football lovers. Sebelum West Ham, Setan Merah sudah menawar Mazraoui namun belum mencapai kata sepakat. Karena MU saat itu masih menunggu bek kanan mereka Wan-Bissaka untuk hijrah. Dikabarkan sumber yang sama, Wan-Bissaka ternyata menolak gabung dengan West Ham. Sementara itu, Wan-Bissaka yang menolak gabung West Ham ternyata lebih memilih untuk gabung ke Inter Milan. MU pun bersiasat supaya bisa membuang Wan-Bissaka ke Inter sekaligus mendapatkan untung. Dilansir dari Metro.uk, Setan Merah kabarnya melancarkan tawaran kepada Nerazzurri untuk menukar Wan-Bissaka dengan Denzel Dumfries. Dumfries dikabarkan diminati oleh Ten Hag sejak musim lalu dan pemain Belanda tersebut juga sudah ingin hijrah dari Inter. Dumfries kini memasuki tahun terakhir kontraknya dan belum memperbaruinya. Dari MU beralih ke Arsenal. Dilansir dari Give Me Sport, The Gunners memulai pembicaraan dengan pihak PSG untuk membawa Fabian Ruiz ke Emirates musim ini. Berbicara di podcast Football Transfer, jurnalis Duncan Castles mengabarkan bahwa agen Fabian Ruiz mengisyaratkan bahwa ia sedang membicarakan transfer dengan Arsenal. Arteta ingin menambal stok lini tengahnya karena kemungkinan akan ditinggal Partey dan Smith Rowe. Fabian Ruiz juga tidak banyak bermain sebagai starter di bawah Luis Enrique musim lalu. The Gunners kabarnya akan melakukan langkah penawaran pertama dengan opsi pinjaman dengan kewajiban untuk membeli pada musim panas 2025-2026. Namun jika ditolak, Arsenal akan lakukan opsi lain. Masih dari Arsenal, pelatih Arsenal Mikel Arteta kembali melakukan cara cerdas dengan merekrut para staf dari Manchester City. Arteta terkenal suka membawa staf City ke Arsenal seperti yang sudah terjadi pada pelatih bola mati Nicolas Javier. Musim ini, analis skuad pengembangan elit Manchester City, Darren Rogerson, sudah bergabung dengan The Gunners. Selain Rogerson, Arsenal juga membajak analis pertandingan City, Ben Chadwick. Chadwick meninggalkan City untuk menjadi kepala analisis pertandingan Arsenal musim ini. Lalu ada kabar terbaru dari pemain Manchester City, Ederson Moraes. Kiper Brazil tersebut nasibnya belum pasti antara bertahan atau hengkang di tengah tawaran menggiurkan dari Al Ittihad. Meski begitu, dilansir dari Daily Mail, Ederson memang tertarik ke Arab Saudi. Namun bukan karena uang, melainkan karena pujian berlebihan pada Ortega Moreno. Saat menghalau tendangan Son Heung-min di laga krusial di Liga Inggris musim lalu, Ortega mendapatkan pujian luar biasa baik dari pelatih, staf maupun publik The Citizen hingga sekarang. Ederson ternyata iri dengan pujian tersebut. Dari Manchester bergeser ke Newcastle. Dilansir dari Tribal Football, The Magpies merasa tak ditepati janjinya oleh MU soal dana kompensasi. Soal pembajakan direktur olahraga mereka, Dan Ashworth. Menurut laporan, dana kompensasi yang diinginkan Newcastle adalah 20 juta pounds. Namun, MU hanya sanggup membayar dana kompensasi tersebut kurang dari 10 juta pounds. Angka yang jauh dari harapan The Magpies. CEO Newcastle, Darren Ellis, mengakui bahwa klub kini sedang menanti kejelasan MU soal janji pembayaran dana kompensasi tersebut. Dari sepak bola Inggris beralih ke sepak bola Spanyol. Dilansir dari Football Espana, bintang timnas Spanyol di Euro 2024 lalu, Lamine Yamal, dilaporkan dikerumuni massa saat berlibur bersama teman-temannya di kawasan Marbella, Spanyol. Yamal terlihat canggung saat para penggemar meminta foto dengannya. Asal tahu saja, pemain 17 tahun tersebut telah diberikan libur musim panas yang panjang oleh Barcelona pasca Euro. Menurut laporan yang sama, Yamal direncanakan akan bertemu dengan Nico Williams di Marbella. Masih dari Barcelona,
tawaran Barcelona untuk merekrut Dani Olmo ditolak mentah-mentah oleh RB Leipzig. Pasalnya, tawaran tersebut tak bisa memenuhi permintaan yang diinginkan Leipzig, yakni bayar secara tunai. Proposal awal yang Barca ajukan adalah biaya tunai 40 juta euro yang dibayar secara kredit dalam beberapa kali termin. Ditambah bonus yang 20 juta euro jika Olmo meraih gelar ataupun pencapaian tertentu selama memperkuat Barcelona. Melihat hal itu, RB Leipzig menganggap tawaran Barca tersebut konyol dan tidak masuk akal. Beralih ke Real Madrid. Dilansir dari Goal, tertundanya Alphonso Davies gabung ke Los Blancos musim ini membuat El Real bergerak cepat dengan mempertahankan bek kiri mereka, Ferland Mendy. Real Madrid sepakat memperpanjang bek Prancis itu di Santiago Bernabeu hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Mendy yang kontraknya akan berakhir pada 2025 mendatang menerima tawaran perpanjangan dari petinggi Real Madrid beberapa minggu lalu. Dirinya mengaku bersiap menaikkan kontrak barunya tersebut setelah kembali dari masa liburnya. Dari Spanyol terbang ke Italia. Dilansir Football Italia, AS Roma dikabarkan berencana untuk mengajukan tawaran resmi pertama mereka kepada Girona untuk mengangkut Artem Dovbyk. Pertemuan pihak Roma dengan agen sang pemain ternyata sudah terjadi di Roma pada Kamis 25 Juli 2024. Kabarnya Roma siap mendukung Atletico Madrid yang sebelumnya sudah menawar Dovbyk. Giallo Rossi kabarnya sudah mengajukan tawaran yang lebih tinggi dari Atletico Madrid yakni sebesar 30 juta euro. Sementara itu, kabar terbaru dari Como, klub milik Taipan Indonesia yang baru saja promosi ke Serie A tersebut dikabarkan akan segera kedatangan kiper berdarah Indonesia, Emil Audero Mulyadi dari Sampdoria. Jurnalis Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Emil Audero didatangkan sebagai ganti Paul Lopez. Como sejatinya hampir merekrut Paul Lopez dari Marseille, namun terganjal karena Marseille dikabarkan belum menemukan penggantinya. Menurut Di Marzio, dalam kesepakatan transfer Emil Audero, Como memasukkan 3 pemainnya yakni Simon Guidotti, Nicolas Lano, dan Alessandro Belemo. Beralih ke kabar dari sepak bola Prancis. Klub yang baru saja degradasi ke Divisi 3 Prancis, Girondins Bordeaux, mengkonfirmasi bahwa mereka mengalami kebangkrutan. Akibatnya, Bordeaux kini bukan lagi klub sepak bola profesional. Semua pemain profesional dari skuad Albert Riera akan dibebaskan dari kontrak dan dipersilahkan pergi. Selain itu, akademi terkenal mereka yang sempat melahirkan pemain seperti Zidane resmi ditutup. Namun, dikatakan dalam laporan, Bordeaux tetap berniat bermain di Divisi 3 Prancis musim ini walaupun dengan pemain amatir. Dari gelandang Olimpiade Paris 2024, di tengah hiruk-pikuk cabang olahraga sepak bola, ternyata tak ditemukan timnas Italia. Banyak yang bertanya kenapa tak ada timnas Italia di Olimpiade Paris 2024. Meski tak ada proses kualifikasi sebelumnya, namun berbagai turnamen internasional remaja seperti Piala Eropa U21 maupun Piala Afrika U23 digunakan sebagai penentu tim mana saja yang berhak tampil di Olimpiade. Timnas Italia ternyata tersingkir duluan dari babak grup Piala Eropa U21, sehingga mereka tak berhak ikut Olimpiade. Beralih ke sepak bola nasional. Satu lagi muncul pemain keturunan yang diproyeksikan akan membela timnas Indonesia. Ia adalah Damian Oosterhuis. Oosterhuis adalah pemain muda berusia 17 tahun yang lahir di Belanda, namun punya darah keturunan Palembang dari orang tuanya. Ia adalah bek dengan postur ideal 190 cm. Selain mahir bertahan, ia punya kemampuan build up serta visi bermain yang baik. Damian Oosterhuis saat ini tercatat sebagai penghuni Akademi FC Malaga, Spanyol. Lewat kanal YouTube Yusan Nugraha belum lama ini, Damian Oosterhuis berharap PSSI terus memantau perkembangan bakat-bakat pemain keturunan yang ada di luar negeri, termasuk dirinya. Lalu, dari ajang Piala AFF U19, timnas Indonesia disepelekan oleh para fans Malaysia. Fans Malaysia menganggap bertemu dengan Indonesia di semifinal Piala AFF U19 adalah hal yang mudah. Tak sedikit fans Malaysia yang menyepelekan tim asuhan Indra Syafri dalam unggahan Facebook FA Malaysia. Insya Allah Malaysia akan menang mudah dengan serumpun kita Indonesia, tulis akun Faiz Idris. Ada juga akun Muzahir Zahir yang mengatakan bahwa Malaysia akan kasih hantam 14-0 kesebelasan Konoha. Kabar transfer kembali datang dari Manchester United. Dilansir Mirror, Ten Hag tengah membidik pemain baru di sektor bek kiri. Ten Hag tak mau hanya berpangku pada Shaw dan Malacia yang sering cedera. Ada 3 nama bek kiri yang diincar. Mereka adalah Marcos Alonso dari Barcelona,
David Hakko dari Feyenoord, dan Tyrick Mitchell dari Crystal Palace. Marcos Alonso yang sudah diincar sejak musim lalu bisa didatangkan dengan biaya gratis. Sementara itu Hakko dan Mitchell bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau, mengingat kontraknya masih tersisa 1 tahun di klubnya masing-masing. Sementara itu kabar terbaru datang dari Manchester sebelah. Dilansir dari web resmi Manchester City, mereka telah memberikan beasiswa bagi 12 pemuda. Manchester City ingin melanjutkan program kerja yang telah mereka lakukan selama ini untuk menjadikan akademi mereka salah satu yang terbaik di Eropa. Diharapkan dengan banyaknya talenta muda yang ditampa di Manchester City, Pep Guardiola akan memiliki banyak pilihan mana yang layak untuk diorbitkan. Masih dari sepak bola Inggris, dilansir Daily Mail, bek Arsenal Ben White menyatakan keinginannya untuk membela timnas Inggris setelah rombongan pelatih Gareth Southgate pergi. Ben White mengaku dulu ia menolak masuk timnas Inggris karena punya masalah dengan asisten Southgate yakni Steve Holland. White muak dengan perkataan Holland. Namun setelah Holland pergi, ia kini ingin merasakan caps bersama The Three Lions, siapapun pelatih baru timnas Inggris nantinya. Dari Manchester beralih ke London. Dilansir dari Daily Mail, punggawa Arsenal Emil Smith-Rowe segera merapat ke Fulham. Kesepakatan transfer antara Fulham dan Arsenal diyakini sudah terjalin di angka 35 juta pounds. The Cottagers berniat memperkuat lini tengah mereka setelah kehilangan Joe Palhinha. Jika dokumen transfer rampung, Smith-Rowe bisa segera dijadwalkan untuk jalani tes medis di AS. Transfer tersebut jika terrealisasi akan jadi rekor pembelian termahal Fulham sejak mereka mendatangkan Sean Michael Seri dengan mahar 25 juta pounds 6 tahun silam. Sementara itu kabar terbaru datang dari Enzo Fernandez. Dilansir dari Eurosport, pelatih Chelsea Enzo Maresca kabarnya telah memaafkan gelandang Argentina tersebut dan menyuruhnya agar segera gabung skuad Chelsea yang sedang jalani tur pramusim di AS. Kapten tim Reece James juga mengaku akan menjadi penengah jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan di internal The Blues saat Enzo Fernandez kembali gabung tim. Rekan setim Enzo, Conor Gallagher, dikabarkan kian dekat dengan Atletico Madrid. Dilansir dari Football Espana, Los Colchoneros telah melayangkan tawaran terbaru sekitar 30 juta euro yang berpotensi diterima oleh The Blues. Kabarnya Gallagher juga bersedia hijrah ke Civitas Metropolitano. Ia bahkan sudah meminta beberapa wejangan kepada rekannya di Inggris yang pernah membela Atletico Madrid yakni Kieran Trippier. Pengelola Liga Jerman DFL akan mulai menguji coba teknologi baru yakni chip yang ada di dalam bola. Uji coba tersebut akan dilakukan di laga Piala Super Jerman 2024 antara Leverkusen versus Stuttgart bulan Agustus nanti. Teknologi ini sudah digunakan selama Euro 2024 untuk mengecek bentuk pelanggaran seperti handball. Namun rencananya, teknologi ini baru akan diterapkan di Bundesliga mulai musim 2025-2026. Pindah ke arena Olimpiade Paris 2024. Tak hanya timnas Argentina yang dicemooh saat mengumandangkan lagu kebangsaan di cabang olahraga sepak bola. Timnas Israel juga mendapatkan perlakuan yang sama. Di laga melawan Mali, timnas Israel dicemooh saat mengumandangkan lagu kebangsaan. Tak hanya itu, setiap pemain Israel membawa bola, mereka juga diteriaki oleh penonton. Fans Mali di tribun juga ikut-ikutan mencemooh timnas Israel. For your information, Mali adalah salah satu negara yang mendukung Palestina. Sementara itu ada kabar unik mengenai pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Struijk diturunkan sebagai starter oleh klubnya ADO Den Haag di laga uji coba melawan Zulte Waregem. Namun yang menarik, setelah Struijk ditarik keluar di menit ke-75 digantikan oleh Joel Ideho, lalu selang 8 menit kemudian kembali dimasukkan pelatih dari JK Lisic untuk menggantikan Joel Ideho. Di laga tersebut, Struijk adalah pemain yang bermain, diganti, lalu masuk lagi. Unik bukan? Banyak yang menganggap Struijk layaknya sedang bermain futsal di laga tersebut. Kabar terbaru datang dari pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong yang menerima hadiah berupa Golden Visa dari Presiden Joko Widodo di Hotel Ritz-Carlton Jakarta Kamis 25 Juli 2024.
Jokowi memberikan hadiah tersebut dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada warga negara asing untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Dalam acara penyerahan secara simbolis penghargaan itu, Shin Tae-yong yang baru menjalani operasi di Korea Selatan terlihat sudah bugar.